Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim SH.MH. Izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Dalam hal ini ingin menjelaskan mengenai seputar hak asasi manusia, human right. Pemikiran HAM sejatinya terbangun sejak peradaban manusia awal mula terjadi. Seiring waktu berjalan, kesadaran akan hak asasi manusia makin meningkat. Pemikiran hak asasi manusia terbangun sejak zaman Yunani kuno. Sebagaimana terdapat dalam bukti adanya pernyataan bahwa setiap kekuatan akan berhadapan dengan hukum keadilan, akan berhadapan dengan hukum alam. Dalam hal ini yaitu penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak bersifat umum, bersifat universal, tidak memandang bangsa, ras, jenis kelamin, agama tertentu. Siapapun Anda, sepanjang Anda dapat dinyatakan masuk dalam kualifikasi manusia, maka Anda terlindungi hak asasi manusianya sejak peradaban awal kali manusia ada. Bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia seiring waktu meningkat dengan peradaban manusia itu sendiri. Bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, tidak mengenal kelas sosial, status sosial, jabatan, bahkan Anda terlahir dari orang tua rahim siapa. Sepanjang Anda manusia, Anda mendapatkan perlindungan, dan tentunya kita semua harus menyuarakan satu kata, pentingnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Bicara hak asasi manusia, terdapat ada yang disebut dengan hak unsur normatif, berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, menjamin harkat dan martabat manusia. Jadi hak dipertahankan, ya, hak asasi manusia itu dipertahankan sepanjang hak itu tidak berlawanan dengan hak orang lain. Hak layak untuk dipertahankan, sekali lagi, sepanjang hak itu tidak bertentangan dengan hak orang lain. Hak asasi manusia dalam literatur disebut sebagai atau bersifat supralegal. Apa artinya? Artinya tidak tergantung kepada undang-undang dasar, norma, pemerintahan, semata pemberian dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, sesuai ketentuan undang-undang mengenai HAM nomor 39 tahun 1999, di mana HAM adalah bersifat kodrati, bersifat alamiah. Sekalipun negara tidak hadir dalam perlindungan akan HAM, HAM sejatinya melekat ada pada manusia sejak lahir, telah ada sejak lahir, bersifat kodrati dan fundamental yang mendasar, yang merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dihormati, dilindungi, dijaga oleh satu individu dengan individu lainnya, oleh masyarakat dan negara.
Bentuk penghormatan diri kita terhadap hak asasi manusia orang lain, ya, kita menghormati hak asasi orang lain, sama halnya adalah bentuk penghormatan dan penghargaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Karena sejatinya orang lain di luar diri kita adalah diri kita yang di luar, dan diri kita sejatinya adalah pribadi di luar dari orang lain. Saya kutip sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, dari satu onderdil. Oleh karena itu, kita menghormati orang lain bukan berarti penghormatan dan penghargaan kita berkurang. Namun, penghormatan dan penghargaan diri kita kepada orang lain adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Berdasarkan pengantar yang saya bawakan di atas, bahwa sehingga kita sampai pada pengertian apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia, human right, adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dijaga dan dipertahankan oleh setiap pribadi manusia sebagai bentuk amanah atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekali lagi, bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dengan kepentingan publik. Bicara hak tidaklah lepas dari bicara kewajiban. Menuntut hak pada waktu bersamaan artinya harus adanya pemenuhan kewajiban. Pemenuhan hak pribadi tidak bisa pada saat itu pula disertai dengan merusak kepentingan umum. Bagaimana pemenuhan hak diri kita? Pemenuhan hak diri kita pada saat itu tidak merusak hak orang lain dan tidak merusak kepentingan publik lainnya. Hakikat manusia yang baik dalam perspektif human right adalah adanya keterpaduan antara hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab secara sinergis dan seimbang. Bicara hak asasi manusia tidak lepas dari kewajiban. Tidak ada kewajiban kalau tidak adanya dorongan secara intrinsik dari dalam akan adanya tanggung jawab. Kewajiban dapat dipenuhi sepanjang pribadi memiliki rasa tanggung jawab. Nah, hubungan secara harmonis dan simbiosis antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, lahirlah pribadi yang unggul dalam moralitas dan unggul dalam intelektualitas dan anggun dalam moralitas. Bicara HAM, kita tidak lepas dari sesuatu yang diberikan, sesuatu yang otomatis. Sekali lagi bahwa HAM, ya, hak asasi manusia adalah bagian manusia secara otomatis, bukan sesuatu yang diberikan oleh penguasa, oleh pribadi karena jabatan atau apapun. Dibeli, bukan sesuatu yang dibeli atau diwarisi. Bicara hak asasi manusia berlaku untuk semua jenis manusia, siapapun Anda, dari lahir dari masyarakat manapun, kulit manapun, agama, ras, etnis manapun. Hak asasi manusia itu berlaku universal. Disinilah pentingnya. Dia tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, serta asal-usul seseorang. Bicara hak asasi manusia tidak dapat dinafikan, tidak dapat dibatasi sekalipun negara tidak mengatur perlindungan dan penindakan terhadap pelanggaran HAM. Karena hak asasi manusia, sekali lagi, sejatinya adalah bersifat alamiah, kodrati, dan tanggung jawab setiap pribadi untuk mengawal, untuk adanya perlindungan sekaligus perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Adapun bicara ruang lingkup hak asasi manusia, ya,
meliputi hak bersifat alamiah atau universal, mencakup hak hidup, hak milik, hak bahagia, hak keamanan, kebebasan, dan hak persamaan hidup, adanya equality. Kemudian hak bersifat non alamiah atau non universal, mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, berorganisasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, berpolitik, dan lain sebagainya. Sehingga apabila hendak dipilah, maka bentuk HAM itu adalah bentuk hak asasi manusia. Ada hak sipil, ada hak politik, ada hak ekonomi, ada hak sosial budaya, hak setiap pribadi untuk berkreasi, untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya. Nah, bicara HAM ya, seringkali menyangkut hak asasi manusia yang berat. Padahal di awal sudah disinggung bahwa bicara hak asasi manusia, Anda layak memperjuangkannya selama hak itu tidak bertentangan dengan hak orang lain. Nah, sehingga dapat dikategorikan pelanggaran HAM itu ada pelanggaran HAM berat dan ada pelanggaran HAM ringan. Adapun pelanggaran HAM berat termasuk kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Selain masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM ringan, yaitu selain dari dua kejahatan tersebut, seperti tidak pidana pencurian, tidak pidana pencemaran nama baik, kekerasan, dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. Nah, bicara mengenai hak asasi manusia, bagaimana manusia bentuk penghargaan dan perjuangan terhadap hak asasi manusia, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Derajat martabat manusia sejatinya sama, ya, tidak ada yang dibedakan. Ya. Sejatinya pada awalnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sama, tidak ada yang membedakan kulit hitam, kulit putih, dari ras, agama, kelompok, dari manapun, sejatinya sama, tidak ada perbedaan. Nah, faktanya tidak demikian. Perjalanan sejarah umat manusia selalu muncul pembedaan di tengah perbedaan yang ada, baik atas nama status sosial, atas nama jabatan politik, bahkan atas nama agama. Jadi, kalau bicara agama, siapa di antaramu yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya di antaramu. Khairunas yanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbaik pada manusia. Kalau kita singgung perspektif agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi perbedaan kualitas penghormatan itu ada sifatnya intrinsik, yaitu berupa peningkatan baik dari sisi ilmu maupun iman. Dan itu pun sekali lagi tidak kemudian tingginya tingkat agama seseorang dan ilmu seseorang tidak secara serta-merta mampu merendahkan, bahkan tidak menghormati orang lainnya. Bahkan semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, sejatinya mampu melayani sesama, mampu menghormati sesama, mampu melihat pribadi orang lain adalah bagian dari dirinya. Sehingga semangat perlindungan hak asasi manusia perlu diperjuangkan secara bersama. Ada beberapa dukungan, ya, dari para pejuang-pejuang kemanusiaan, ya, harus diperjuangkan, harus menyuarakan, ya, dengan satu kata bahwa hak asasi manusia haruslah dilindungi dan siapa saja yang melanggarnya haruslah ditindak. Hal ini harus ada kerja nyata, bukan hanya di ranah konsep, tapi di aksi, bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang perlu dan layak diperjuangkan. Bentuk perjuangan menyuarakan terhadap nilai-nilai perjuangan hak asasi manusia inilah perlu diabadikan, perlu diperingati berupa monumen, berupa pemberian piagam-piagam baik dari negara maupun pihak swasta,
khususnya dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, perlu disuarakan, perlu disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan perjuangan dalam memperoleh pengakuan hak asasi manusia dari pemerintah negara. Magna Carta ada Piagam Agung tahun 1215, ya. Ada Bill of Rights, Undang-Undang Hak tahun 1689, ada Undang-Undang Hak Virginia 1789. Kemudian Declaration of Human Rights dari PBB adalah sebuah monumen, piagam sebagai momentum bentuk perhatian dan penghargaan terhadap para pejuang kemanusiaan, para pejuang, para aktivis HAM dalam hal ini. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, kita menyimak, kita menemukan bukti-bukti adanya bentuk perhatian para tokoh pahlawan Indonesia akan bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia. Seperti kita lihat pada pemikiran Budi Utomo, ia menyatakan bahwa hak kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat di setiap forum menyatakan akan hal demikian. Pemikiran penghimpunan Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri, bahwa nasib kita independen, tidak dapat dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak di luar dari kita. Pemikiran Serikat Islam, pemikiran Serikat Islam diantaranya menyatakan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Adapun periode sesudah kemerdekaan 1945, ya, kita menemukan adanya beberapa perjuangan-perjuangan terhadap hak untuk merdeka yang telah terbukti dan telah nyata dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Hak kebebasan menyampaikan pendapat di parlemen. Hak asasi manusia tidak saja di ranah wacana, tapi munculnya dan terbentuknya lembaga-lembaga negara non pemerintah, negara-negara pemerintah, lembaga-lembaga ya, negara ya, di luar kementerian seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka para anggota Polri, tingkat lidik dilakukan oleh Komnas HAM apabila ada dugaan tidak pidana hak asasi manusia, yang kemudian di tingkat sidik dilakukan oleh Kejaksaan Agung, penuntutan umum dilakukan Jaksa Agung, kemudian pemeriksaan putusan dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat pengadilan negeri. Kemudian berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang 39 ya, tahun 1999, di situ jelas sekali bentuk perhatian Indonesia terhadap pentingnya pengakuan dan perlindungan serta penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya kalau bicara Undang-Undang Dasar 1945 ada pada bab 10 dan bab 11, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 30 ayat 1, pasal 27, ada TAP MPR, ada Undang-Undang nomor 39 sekali lagi tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, pasal 7 kejahatan genosida dan pasal 9 kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sinilah pembedaan antara HAM berat dan HAM ringan yang disebutkan di undang-undang yang saya sebutkan adalah HAM berat. Adapun HAM ringan adalah segala bentuk kejahatan, segala bentuk tidak pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang dengannya mengambil, melawan, merusak hak orang lain dapat dikategorikan sebagai HAM ringan. Kemudian kita lihat juga ada Komisi Nasional HAM berdasarkan keputusan Presiden Kepres 50 tahun 1993. Ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI ya kan, berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian dibentuknya sebuah lembaga bantuan hukum Indonesia, almarhum ya, Adnan Buyung ya, rahimahullah,
Beliau mendirikan aktivis dan garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap orang-orang miskin, khususnya kejahatan HAM dalam hal ini. Jadi almarhum Adnan Buyung adalah satu pengacara senior yang luar biasa, telah mendedikasikan hidupnya dalam pembelaan masyarakat kecil di setiap generasi, mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai Presiden Abdurrahman Wahid kalau tidak salah. Kemudian ada BKBH juga. Itu adalah sebuah penjawantahan, perwujudan dari bentuk perhatian kita Indonesia terhadap apa yang disebut dengan hak asasi manusia yang bersifat universal, yang dimana negara-negara dunia menaruh perhatian yang lebih agar negaranya termasuk dalam kategori negara yang peduli terhadap hak asasi manusia. Makanya di Indonesia ada peradilan khusus, peradilan HAM, bentuk perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM. Ada beberapa tokoh aktivis HAM di Indonesia. Kita kenal ada R.A. Kartini, kita kenal ada Asmara Nababan, ya, Elsam itu ya termasuk aktivis Elsam itu, pendiri Elsam, juga pernah mengepalai Komnas HAM tahun 1998. Kemudian kita kenal juga Munir Said Talib yang meninggal pada tanggal 7 September 2004. Kasus yang pernah ditanganinya itu Buruh Marsina, ada filmnya teman-teman, aktivis HAM wajib menonton, ada film Buruh Marsina. Kemudian pembelaan terhadap Waduk Madura, dan beliau Munir Said Talib adalah direktur imparsial pembelaan khususnya konsentrasi dalam masalah HAM. Nah, pada hakikatnya selain nama yang saya sebutkan, Asmara Nababan, Munir Said Talib, R.A. Kartini, para pejuang kemerdekaan, pada dasarnya, pada hakikatnya, semua para nabi, semua para rasul, semua pejuang kemanusiaan, tokoh adalah tokoh HAM. Jadi para filosof, para pemikir, ya, yang peduli terhadap hak asasi manusia, sejatinya mereka adalah tokoh hak asasi manusia. Nah, para pejuang kemerdekaan Indonesia, mereka adalah sejatinya tokoh hak asasi manusia. Ini hal yang krusial, hal yang mendasar, hal yang penting, bahwa kejahatan, pembedaan di tengah-tengah perbedaan negara, bangsa, ras, agama, tidak kemudian menjadikan adanya pembedaan di tengah perbedaan yang ada. Hal ini sepele, sederhana, tapi sangat merusak bagi tatanan kehidupan bangsa. Keberlangsungan hidup saat ini tidak lepas dari tokoh HAM yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Mereka adalah pejuang kemanusiaan. Semoga kita terinspirasi untuk melawan segala perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan menyuarakan lewat pemikiran dan aksi. Bukan hanya lewat pemikiran, tapi konkret, bentuk wujud, bukti konkret dalam bentuk aksi. Akan pentingnya mengawal perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Semoga kepada para pejuang HAM yang ada di dunia dan khususnya di Indonesia, dalam kedamaian, bahagia, dan kita mampu meneruskan tongkat estafet itu sesuai dengan kapasitas profesi kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.